Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TWK dan juga TIU dalam seleksi kemampuan dasar CPNS 2023. Nah, sebelum saya membahas soalnya, saya akan menampilkan beberapa soal atau potongan-potongan soal di sebelah kiri layar saya. Oke. Baik, langsung saja. Ini dia soal yang pertama. Oke, silakan dibaca dulu soalnya. Dan kira-kira jawabannya yang mana ya? Gitu. Baik, sudah ketemu jawabannya. Lanjut soal nomor 2. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Soal nomor 3. Ayo, silakan dicoba dulu ya. Kemudian soal nomor 4. Silakan di pause dulu videonya. Soal nomor 5. Lanjut. Dan soal nomor 6. Oke. Nah, itu dia tadi sedikit potongan soal TWK dan juga soal TIU ya, seperti yang Anda lihat di sebelah atas kiri saya gitu. Oke. Teman-teman pasti penasaran dengan jawabannya apa aja gitu kan soal-soalnya. Yuk kita bahas selengkapnya di channel Rizky ST Ngajar. Oke, kita bahas soalnya. Soal pertama, di bawah ini contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai bela negara. Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, di sini yang ditanyakan adalah tidak mencerminkan nilai bela negara. Maka pilihan yang tepat di sini adalah yang beta ya. Membayar pajak melebihi batas waktu gitu. Harusnya ini yang benar adalah tepat waktu ya. Tepat waktu gitu. Kalau yang alpha ini aktif mengikuti organisasi di lingkungan masyarakat, ini benar. Rutin mengikuti kajian atau kegiatan agama juga, ini benar. Bersikap selektif terhadap kebudayaan asing, ini juga ini benar, mencerminkan. Sungguh-sungguh mengikuti program pelatihan untuk menunjang pekerjaan, ini juga mencerminkan bela negara. Oke, pilihannya yang beta ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Bela negara tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata, tapi juga dilakukan dengan hal lainnya. Upaya negara dalam melindungi warga negara dengan cara pencegahan peredaran makanan kadaluarsa merupakan tugas dan tanggung jawab dalam hal yang mana nih? Alpha, beta, caca, dan delta, dan alpha. Oke, di sini juga coba teman-teman harus baca pertanyaannya baik-baik. Upaya negara dalam melindungi warga negara gitu. Melindungi warga negara dengan cara pencegahan peredaran makanan kadaluarsa. Berarti ini masuknya ancaman non fisik ya. Ancaman secara non fisik gitu. Kalau yang ini tidak hanya dengan mengangkat senjata gitu. Ini ancaman melindungi warga negara secara fisik gitu kan. Gitu. Jadi upaya
dengan cara pencegahan peredaran makanan kadaluarsa gitu, atau maksudnya ini ancaman secara non fisik itu waspada gitu kan, melindungi dari ancaman non fisik ya, melindungi dari ancaman non fisik gitu. Maka coba yang alfa nih, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia enggak ya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan. Nah, yang ini ya, membela dan melindungi warga negara. Oke, pilihannya yang Caca. Sangat mudah sekali kan gitu soal TWK terbaru ya nih. Jadi soal TWK itu kan ada implementasi Pancasila, undang-undang, terus integritas, nasionalisme, bela negara, sama yang terakhir biasanya ada soal bahasa Indonesia ya, yang terakhir gitu. Itu kisi-kisi soal TWK. Oke, yang C ya jawabannya. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi bela negara secara harfiah merdeka gitu kan. Bela negara secara harfiah merdeka memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara atau usaha bela negara ya maksudnya ya, usaha bela negara merupakan amanat dari para pendiri negara sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan kemerdekaan demi menjaga kedaulatan gitu. Jadi secara harfiah itu artinya amanat para pendiri negara sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan, dalam perjuangan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan kemerdekaan demi menjaga kedaulatan gitu. Jadi harus diisi dengan upaya pembelaan demi menjaga kedaulatan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah bela negara merupakan merupakan amanat para pendiri negara, yang alfa ya jawabannya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang alfa. Oke, ini soal TIU CPNS ya, tentang operasi pecahan atau hitung cepat. Oke, ini ada soal nilai dari 5 dibagi 3 per 0,25 dibagi 10 per 2 adalah yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Ini 5 bagi 3 ini kan bisa ditulis 5 per 3 ya. 5 per 3,
kemudian dibagi dengan 0,25 nih kalau teman-teman sudah hafal dengan pecahan, ini sama dengan 1/4 ya gitu. Berarti 5/3 dibagi 1/4. Terus kemudian 10 dibagi 2 ini kan bisa. Jawabannya 5 ya. Gitu. Nah, berarti gini aja. Ini kita rubah jadi perkalian tapi dibalik semua gitu. Berarti 5/3 kemudian dikali 4 4/1 ya maksudnya ini ya. Kemudian dikali 1/5 ya. 5 dengan 5 ini bisa dicoret. Terus 3 dan 4 ya udah. Berarti ini anggap saja 1 kan. 1 kali 4, 4 kali 1 berarti 4/3 ya. 4/3 sama dengan 1 ya gitu. Yang jawabannya cuma 1 adalah yang delta gitu. Kalau mau diterusin gak apa-apa ya gitu. Karena kalau pas tes, kalau sudah terlihat jawaban, itu kan sudah terlihat jawaban langsung aja jawab, tidak perlu menghitung sampai habis gitu nilainya. Karena kan yang pilihannya 1 ya cuman yang delta ini ya gitu jawabannya gitu. Oke, pilihannya yang delta. Sangat mudah sekali guys. Oke, soal berikutnya. Nilai dari 3/2 dari 14/6 dikali 18/2 adalah yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alfa. Oke, kita tuliskan dulu. Ini kan ada kata dari. Kalau ada kata dari itu artinya dikali ya gitu. Ini sama dengan dikali gitu. Berarti 3/2 dikali 14/6. Nah, coba 18 dibagi 2 itu kan sama dengan 9 ya kan. Berarti ini dikalikan 9 gitu. Coba ini maksudnya 9/1 ya gitu supaya memudahkan teman-teman kalau nggak ngerti gitu. Coba 14 dengan 2 dicoret, ini ke 7. Terus 3 dengan 6 juga bisa dicoret. Ini berarti 2 ya gitu. Berarti tinggal 7 kali 9 berapa? 63. 2 kali 1 2. 63 dibagi 2 gitu. Atau 60 bagi 2 aja udah 3 kan gitu. Apalagi ini 63. 63 dibagi 2 pasti hasilnya 3 30-an lah gitu ya. 30, sekian gitu. Atau 31,5 ya gitu. Kenapa 31,5? Sebenarnya tanpa, kalau misalkan nggak kepikiran jawaban 31,5, karena kan ngelihat dari sini sebenarnya tuh, lihat dari alfa ini gitu. Karena kan yang cuman ujungnya depannya 3 atau sebelah kirinya 3 ya cuman yang alfa ini jawabannya gitu. Ya. Gitu. Kalau pas tes nggak kepikiran nggak tahu jawabannya ya udah 3, cek aja yang depannya cuma 3 yang alfa aja gitu. Oke. Jadi pilihan yang tepat adalah yang alfa ya. Gitu. Kalau mau dihitung sampai detail ya boleh aja, cuman ya pasti butuh waktu lagi gitu untuk mengerjakannya. Tapi kalau mau lebih cepat ya 63 bagi 2 patokannya 60 aja. 60 bagi 2 aja 30 gitu. Berarti ujungnya 3, tinggal cek nih yang cuman 3 yang ini gitu. Ya, oke. Pilihannya yang A ya. Lanjut. Berapakah hasil operasi dari 2,5 dibagi 1/4 dikurangi 1/5 dikali 20% ditambah 0,24. Oke. 2,5 ini kan kita buat dulu dalam pecahan dulu semuanya. Ini sama aja dengan 5/2 ya. Gitu. Kemudian
dibagi 1/4 atau dikali 4 ya, 4/1 gitu. Terus dikurangi dengan 1/5 itu berapa? 6/5 ya. Kita kasih kurung dulu, 6/5 dikali 20/100 ditambah 24/100 ya. Gitu. Nah, coba 5/2 kali 4/1. 2 ini coret. Ini berarti jadi 2 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian 20 dengan 5 ini coret. Ini berarti 20 ini jadi 4. 6 dengan 100 bisa aja dicoret gitu kan. Tapi saya memilih bisa aja dicoret sama-sama dibagi 2 ya gitu. Cuman saya memilih tidak untuk mencoret gitu karena ini 100 gitu. Kalau 100 ini kan bisa tinggal geser aja komanya gitu kan. Kalau dibagi kan komanya geser ke kiri gitu. Tapi kalau dikali komanya geser ke kanan gitu. Jadi kenapa saya tidak mencoret 6 dengan 100 ini? Karena ya 100 ini enak gitu kan, supaya mudah menghitungnya gitu. Berarti yang dicoret cukup aja 20 dengan 5 gitu. Berarti 6 kali 4 berapa? 24/100 ditambah 24/100. Nah, ini sama nih, sudah sama penyebutnya. 100 dengan 100, tinggal jumlahin aja. 24 tambah 24 berapa? 48 ya. Berarti 10 dikurangi 48/100 itu. Nah, tinggal main gini saja. 10 dikurangi 0,48 berapa coba? Caranya gini. Kalau yang masih kesulitan, bingung mengurangi ada koma, caranya gini. 10,00 tambahkan koma dulu di sininya. Kemudian kurangi dengan 0,48. 0 dengan 8 gak bisa, tambah 1, 10 kurangi 8 berapa? 2. Karena di sini sudah minjem, berarti otomatis jadi 9. Kurangi 4, 5. Tinggal ini juga minjem sama, jadi 9. 9 kurangi 0 berapa? 9,52 ya. Sehingga pilihannya yang delta gitu. Oke, pilihannya yang delta ya. Jadi kalau misalkan udah ada per 100 atau per 10 gitu, saya tetap aja coba gitu, pertahankan supaya jadi nilainya per 100 atau per 10. Makanya ini saya bilang tadi barusan gitu. Ini bisa aja saya coret 6 dengan 100, 100 bagi 2 kan 50. 6 bagi 2 3, berarti jadi 3 kali 4 berapa? 12/50 gitu ya. Bisa aja jadi kayak gitu. Cuman ya karena 100 supaya mudah itu gitu. Supaya mudah memainkan komanya gitu istilahnya ya. Oke. Pilihannya yang delta ya. Nah, itu dia tadi pembahasan soal TWK dan TIU CPNS. Oke, kira-kira teman-teman betul berapa dari ke-6 soal yang saya dijelaskan gitu kan, yang sudah saya berikan tantangan untuk kira-kira kalian dulu coba menjawab sebanyak 6 soal gitu. Kira-kira benar berapa? Terus berapa banyak yang salah? Atau justru kalau misalkan saya pembahasannya ada yang keliru atau yang ngaco gitu istilahnya, mohon dimaafkan ya gitu, karena saya juga masih dalam tahap belajar istilahnya, asik gitu. Karena manusia tidak ada yang sempurna ya, pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang mengikuti tes CPNS, dan saya doakan kepada teman-teman semua supaya lulus
seleksi kompetensi dasar ASN. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Atau bisa juga soal ini juga berlaku untuk soal kedinasan nanti ya. Buat teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, boleh gitu. Kalau lagi gabut untuk belajar, baca-baca, buka-buka soal ini gitu. Meskipun tesnya masih jauh ya gitu, masih lama gitu. Tapi lebih bagus belajar di awal gitu kan. Semakin sering latihan soal, maka semakin mudah untuk melewati tes-tes yang baik itu sulit ataupun mudah gitu. Artinya semakin percaya diri untuk menghadapi tes kedinasan ya pada tahun 2024 nanti. Insya Allah kalau dibuka gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you.